Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas satu saham yang sangat murah dan dimiliki oleh Pak Lo Keng Hong, yang mana mungkin ini berpotensi untuk multi-bagger. Nah, di perusahaan ini, Pak Lo Keng Hong punya saham sekitar 6,53% dan ini adalah gambaran komposisi pemegang saham dari emiten yang akan kita bahas. Buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti kursus online panduan lengkap investasi saham. Link pendaftarannya ada di deskripsi video ini ya. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, Kanala kembali mengadakan webinar belajar analisis fundamental saham. Webinar ini akan kita adakan pada Sabtu 28 Oktober 2023 dan ini adalah materi dari webinar tersebut. Melalui webinar ini, kamu bisa belajar analisis saham dengan menggunakan metode fundamental secara detail dan mendalam bersama Kanala. Untuk pendaftaran bisa WA ke nomor ini atau DM langsung ke Instagram @kanalaid ya. Nah, saham yang akan kita bahas di video kali ini adalah saham BMTR atau Global Mediacom. Ini merupakan sebuah grup konglomerasi media yang saat ini termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia. Untuk porsi saham masyarakatnya mencapai lebih dari 46% kalau kita lihat dari komposisi pemegang saham seperti ini. Nah, perusahaan ini sebenarnya sudah didirikan sejak tahun 1981. Bisnis dari Global Mediacom ini mencakup berbagai bidang, terutama di bidang media tadi, ada di bagian FTA dan konten, kemudian digital business, serta subscription-based media. Ini adalah beberapa contoh perusahaan-perusahaan dan anak usaha yang ada di bawah kendali BMTR. Bisa kita lihat tadi ada seperti stasiun TV seperti RCTI, MNC, dan banyak lagi. Nah, lantas bagaimana dari sisi kinerjanya? Kalau kita lihat, BMTR ini termasuk perusahaan yang cukup besar karena dalam satu tahun dia bisa menghasilkan laba bersih lebih dari 1 triliun. Di tahun 2022 lalu, net income-nya mencapai 1,18 triliun. Ini memang turun dibandingkan tahun 2021. Namun kalau kita lihat, secara umum perusahaan ini konsisten menghasilkan profit lebih dari 1 triliun. Dan kalau kita lihat di sini net profit margin dari BMTR itu mencapai 10%. Kalau kita lihat di sini gross marginnya cukup lumayan tinggi, lebih dari 40%. Dan ini adalah gambaran komposisi pendapatan dari BMTR. Kalau kita lihat porsi terbesar atau 74,1% itu datang dari advertising dan konten. Jadi dari periklanan sumber pendapatan utamanya. Lantas bagaimana dengan kinerja terbarunya di semester 1 2023? Kalau kita lihat di sini penurunan pendapatan itu terjadi dan juga berakibat pada turunnya laba kotor dari BMTR. Di semester 1 2023, perusahaan ini membukukan net income yang diatribusikan ke pemilik entitas induk itu sekitar 440 miliar. Kalau kamu lihat di sini laba periode berjalannya sebenarnya cukup besar, mencapai 852 miliar. Tapi memang yang menjadi bagian dari BMTR itu hanya sekitar 440 miliar. Earning per share-nya itu ada di level sekitar 26,9 rupiah. Kalau kita setahunkan mungkin EPS dari BMTR ini bisa di atas 50. Nah, dari mana saja pendapatan tersebut? Kalau kita lihat di sini, porsi terbesar tadi datang dari iklan dan konten. Bisa dilihat bahwa pendapatan iklan itu memang mengalami penurunan, terutama dari segmen iklan non-digital. Dan dari pendapatan-pendapatan lainnya, BMTR juga memiliki pendapatan yang berkontribusi ke keseluruhan pendapatan mereka. Ini kita lihat lagi tadi net marginnya sekitar 10%, memang berada di bawah rata-rata 5 tahun ke belakang. Jadi secara kinerja memang sedikit ada penurunan saat ini. Nah, bagaimana dari sisi liabilitasnya? Kalau kita lihat total liabilitas jangka pendek dari BMTR atau total utang jangka pendeknya itu sekitar 5,2 triliun. Terdiri dari utang bank, kemudian juga ada berbagai seperti utang pajak, lalu ada juga pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Secara total liabilitasnya sekitar 8,9 triliun. Namun kalau kita compare dengan ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk, itu nilainya mencapai lebih dari 15,3 triliun. Sehingga total utang dari BMTR ini masih berada jauh di bawah ekuitas yang mereka miliki. Dengan demikian, debt to equity ratio-nya itu masih jauh di bawah 1, jadi tergolong cukup aman. Nah, ini kalau kita lihat, salah satu anak usaha yang terbesar dari BMTR itu adalah MNC TBK. Dan kita lihat di situ porsi kepemilikan BMTR adalah 52,67%. Jadi penguasaan BMTR terhadap MNCN ini hanya sekitar 52%. Inilah yang menyebabkan kenapa kepentingan non-pengendali di BMTR itu cukup besar tadi. Nah, kalau kita lihat data tadi dan juga kita lihat valuasi, sebenarnya BMTR ini menurut Kanala saham yang cukup menarik, terutama kalau kita lihat dari sisi price to book value. Ketika video ini dibuat, PBV-nya hanya 0,3 kali. Jadi ini terdiskon sekitar 70% dari harga bukunya. Tentu ini tergolong saham yang sangat murah.
Untuk dividen, mereka ini memang sudah absen bagi dividen beberapa tahun. Terakhir itu bagi dividen, kalau kita lihat data ini di tahun 2018 lalu. Yieldnya pun juga tidak terlalu besar. Namun yang menarik adalah Lo Keng Hong ternyata pegang cukup banyak saham BMTR ini, yang mana beliau sudah melakukan pembelian itu jauh beberapa tahun lalu, terutama di tahun 2020. Dan kalau kita lihat dari pemberitaan CNBC ini, Pak Lo Keng Hong itu mulai melakukan pembelian di harga sekitar 200 rupiahan. Nah, saat ini harga sahamnya sekitar 280, jadi memang sudah cukup jauh dengan harga pembeliannya Pak Lo Keng Hong. Kalau kita lihat dari sisi price to earning ratio, saat video ini dibuat, PE ratio dari BMTR ini sekitar 4 kali. Yang mana ini sebenarnya memang mirip seperti price earning ratio rata-rata mereka dalam beberapa tahun ke belakang. Kalau kita lihat dulu biasanya memang ada di level sekitar 3-4 kali. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir BMTR ini memang dihargai dengan valuasi yang tergolong sangat murah. Nah, lantas bagaimana ke depannya? Kalau menurut Kanala, ini nanti akan sangat tergantung dari kinerja anak usaha mereka, yaitu MNCN. Kalau kinerja MNCN bisa bagus dan profitnya kembali normal atau tinggi lagi, ini juga akan berdampak pada kenaikan laba BMTR, dan itu bisa mungkin mendorong atau mendongkrak kenaikan harga saham BMTR ke depannya. Itulah review Kanala tentang saham BMTR. Kalau kamu bagaimana pendapatnya tentang saham ini? Komen di bawah, dan kalau punya pertanyaan bisa disampaikan juga di kolom komentar. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk subscribe ya.